Motor gede atau motor besar akan selalu menjadi motor impian oleh kebanyakan orang. Kenapa? Ya karena motor ini keren, memiliki suara yang yahut, dan yang pasti akan menambah tingkat kegantengan kita 100%. Selain itu, dengan menggunakan motor gede, kita bisa melakukan apapun. Geber-geber jalan umum, orang malah pada ngeliatin dan suka dengar suaranya. Jalan pelan aja, orang-orang juga pada suka ngeliatinnya. Mau wili-wili di jalan raya, orang-orang juga pada ngerekamin. Kalau touring nih sekumpulan moge, orang-orang auto minggir. Banyak kan kelebihan motor gede. Ini kan berbeda dengan motor kecil. Geber-geber disumpahin orang, wili-wili disumpahin jatuh. Kalau touring malah dipepet dan ditutup jalannya. Melakukan modifikasi malah dibilang jamet. Dengan kondisi yang ada, moge memiliki privilege yang luar biasa dan tentunya moge menjadi motor paling diminati dan didambakan di Indonesia. Saking didambakannya, banyak yang berpikir kalau mau pakai moge buat motor harian. Salah nggak? Sebenarnya sih ya sah-sah aja dan nggak salah. Tapi ada satu hal yang membuat hal itu menjadi salah dan kurang layak sebenarnya. Mesin motor gede gampang banget panas. Dan kalau panasnya udah ketinggian, motor gede bisa overheat. Tahu tempatnya? Aman ya? Oke. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan panas yang berlebih ini, masih mau pakai motor gede buat harian? Lebih baik jangan gegabah. Pertanyaannya, kenapa mesin moge lebih cepat panas daripada motor kecil? Ingat, alasan kenapa anak moge ngebut-ngebut, khususnya Harley, alasannya agar mesinnya dingin. Jadi, ya, faktanya memang seperti itu. Namun, kenapa mesin motor gede ini cepat panas? Jadi, salah satu alasan utama mengapa mesin motor besar lebih cepat panas adalah kapasitas mesinnya yang jauh lebih besar. Kapasitas mesin yang diukur dalam cc atau kubik centimeters mencerminkan jumlah ruang yang tersedia di dalam silinder mesin untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Motor besar seperti Harley Davidson atau Yamaha R1 nih, memiliki kapasitas mesin yang jauh lebih tinggi dibandingkan motor standar, bahkan bisa mencapai 1000 cc ke atas. Dengan semakin besar kapasitas mesin, maka akan semakin banyak bahan bakar yang harus dibakar dalam ruang bakar. Dan pembakaran yang lebih besar ini akan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Yang berarti juga ketika mesin bekerja keras membakar bahan bakar, hal itu akan mengubah energi kimia menjadi energi panas. Dan panas ini harus dibuang agar mesin tidak terlalu panas. Selain itu, motor besar biasanya dirancang dengan rasio kompresi yang lebih tinggi juga. Dengan rasio kompresi yang lebih tinggi, suhu pembakaran tentu aja juga akan meningkat. Dan pembakaran yang lebih kuat ini akan menghasilkan lebih banyak tenaga tetapi juga menambah panas pada mesin. Dengan adanya kombinasi antara pembakaran bahan bakar yang lebih besar dan tekanan yang lebih tinggi, tentu aja akan menyebabkan mesin yang lebih cepat panas. Kemudian selain kapasitas mesin yang lebih besar, motor gede juga seringkali membawa beban yang lebih berat. Ini bisa berupa bobot motor itu sendiri yang lebih besar atau beban tambahan dari pengendara dan barang bawaannya. Dan faktanya motor besar harus bekerja lebih keras untuk membawa beban berat ini. Dan semakin keras mesin bekerja, semakin banyak panas yang akan dihasilkan. Dan terakhir, faktor lain yang membuat mesin motor gede cepat panas adalah sistem pendinginannya. Memang, mesin motor menggunakan berbagai jenis sistem pendingin seperti pendingin udara dan pendingin cairan. Motor kecil biasanya menggunakan sistem pendingin udara, di mana sirip-sirip di sekitar mesin membantu melepaskan panas saat udara mengalir. Namun motor besar membutuhkan sistem pendinginan yang lebih efektif karena panas yang dihasilkan jauh lebih tinggi. Beberapa motor besar menggunakan pendinginan cairan, tetapi jika sistem pendinginan ini tidak dirawat dengan baik atau tidak bekerja secara optimal, mesin akan cepat panas. Selain itu, di lingkungan yang panas atau lalu lintas macet, udara yang diperlukan untuk mendinginkan mesin tidak mengalir dengan cukup baik dan tentu saja memperburuk masalah panas. Jadi, dengan alasan-alasan tersebut, sebenarnya pengguna moge nggak salah mereka ngebut-ngebut di jalan. Yang salah adalah mereka ngebut nyari angin di jalan Indonesia yang padat. Itu yang salah. Namanya juga komedi. Tapi di sini kita bisa concern satu hal. Banyak pengguna motor gede yang mengeluhkan motornya bisa panas karena pendinginannya kurang baik. Tapi kenapa pabrikan memberikan pendinginan yang nanggung begitu? Apakah mereka tidak sanggup membuatnya? Jawabannya mungkin iya dan juga mungkin tidak. Jika di mobil yang memiliki cc besar, maka mobil tersebut bisa menggunakan cooling system yang sangat besar agar mobil terbebas dari overheat. Ini berbeda dengan moge. Walaupun namanya ini moge, tapi tetap aja ini tuh motor, yang mana lokasi penempatan cooling systemnya cukup terbatas.
Kalau penempatannya terbatas, maka ukuran cooling sistemnya seperti radiatornya juga akan terbatas. Jika kalian perhatikan, di beberapa motor gede mereka memiliki radiator yang ukurannya cukup kompak. Dengan ukuran yang kompak tersebut, ini tentu aja membuat kapasitas pendinginan akan terbatas. Dan radiator yang terlalu kecil ini mungkin tidak cukup kuat untuk mendinginkan mesin yang berkapasitas besar. Tapi kan beberapa motor sudah membuktikan kalau motornya bisa digeber terus-menerus di balapan endurance. Ya emang betul sih, beberapa pabrikan sudah mengikut sertakan motornya ke balapan endurance agar bisa tahu potensi motornya. Dan motor-motor yang ikut acara tersebut tidak mengalami overheat. Namun kita harus mengingat satu hal, di dalam motorsport tidak ada yang namanya kemacetan. Dengan radiator yang sangat kecil asalkan selalu jalan dan selalu mendapatkan angin, maka mesin akan baik-baik saja, tidak akan overheat. Ini berbeda dengan motor yang digunakan di jalan raya, apalagi Indonesia. Di beberapa tempat di Indonesia memiliki tingkat kemacetan yang tinggi. Jadi ya, kalau udah macet di iklim tropis, ya wassalam deh, selangkangan kalian pasti gosong. Cerita sedikit, saya punya pengalaman membawa CBR 1000RR dari Bekasi menuju Tebet. Dan di Tebet kondisinya macet banget karena mau malam mingguan kala itu. Saya berdua dengan teman saya dan dia mengendarai MV Agusta F3. Saking macetnya, motor kita berdua sampai keluar logo overheat. Dan itu memang panasnya udah kemana-mana. Di kaki panasnya udah nggak ketahan, sepatu pun nggak bisa menahan panas tersebut. Kasarnya kayak masukin kaki ke dalam kap mesin mobil yang lagi panas. Panas pakai banget. Nyalain motornya. Menyala motorku. Astagfirullahaladzim. Alhasil, akhirnya saya coba diamkan motornya beberapa saat dan lampu overheat pun menghilang. Jadi ya, mesin moge itu gampang banget panas kalau lagi macet-macetan. Dan hal ini bisa terjadi karena kapasitas dan sistem pendinginan yang bisa dibilang cukup buruk. Setelah kejadian tersebut, saya langsung berpikir kalau moge memang sebenarnya tidak cocok sama sekali digunakan di tempat yang memiliki jalanan yang macet. Karena memang mesin tersebut tidak kuat terhadap aura panas karena ya mesinnya sendiri sudah panas. Itulah alasannya kenapa mesin motor gede gampang banget panas. Mungkin ada cara lainnya agar mesinnya setidaknya sedikit lebih adem. Gunakan air radiator yang bagus. Misalnya merek Engine Ice yang cukup populer digunakan oleh beberapa orang mau di mobil ataupun di motornya. Dengan air radiator yang bagus, maka hal tersebut bisa membantu mendinginkan mesin. Setidaknya mengurangi dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan itulah alasannya kenapa mesin moge cepat panas. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh. Trouble. Wah, selangnya pecah ya. Selangnya pecah. Selangnya nggak